Hai, selamat datang kembali di bahas-bahas Kamen Rider Z yang udah lama yang gue nggak bikin lagi. Terakhir itu gue bikin pas debutnya Extreme dan gue nggak bahas lagi karena memang banyak kesibukan di luar YouTube. Terlebih lagi konten kemarin tuh ya konten penting-penting semua, konten serius semua ya. Jadi gue lebih memprioritaskan itu dulu. Dan kesibukan di luar YouTube juga banyak, jadi gue baru bisa sempat sekarang walaupun hitungannya masih banyak sih. Cuman ya ini hari Jumat juga gue bikin di video ini jadi ya lebih longgar lah. Ya, dan gue pengen banget bahas episode kali ini spesifik karena ada debut final form dari Kamen Rider Nox, yaitu Nox Midnight Shadow. Makanya gue nyempet-nyempetin buat bahas ini. Jadi ya udah tanpa lama-lama lagi, simak bahasannya. Yang awal-awal sih ya lumayan nyesek sih sebenarnya sih. Jadi dimana Lord Five tuh meledak di dalam mobilnya karena dia mengundurkan diri alias berkhianat sama perintahnya Lord 3 ya. Di episode sebelumnya seperti yang kalian tahu kan, ketika dia ngasih shock absen ke Zero yang mau ngasih Z Driver. Dan kita juga di reveal juga kan di episode kemarin kalau ternyata Lord Five itu punya bapak atau keluarga yang diserang oleh Nightmare sampai mati dan diadopsi oleh Zero. Jadi bisa dibilang Lord Five ini kakak angkatnya dari si Baku ya, kalau hitungannya kayak begitu ya. Baru aja ada development, baru aja gue mulai tertarik sama nih karakter. Wah, ini kalau di asal lagi bagus, mati di episode kali ini. Tapi ya gimana ya, memang udah konsekuensi sih. Agak nyesek tapi mau gimana lagi, ya setidaknya matinya lebih terhormat lah ketimbang Kureha yang matinya tuh kayak nggak menggapai apa-apa gitu ya, si Lord Six itu. Sayang banget sih. Lanjut dengan ke Phantom Gore Nightmare. Ini Nightmare yang diisi oleh Sari Hayami, bikin salpok banget sih. Yang mencoba membuat ilusi name dan mencoba mempengaruhi si The Lady yang akhirnya ya dia nyoba buat ngecekik The Lady yang akhirnya diselamatin oleh Nox juga kan. Dan si Nox juga nembak pakai Phantom Capsule ya kalau nggak salah ya. Dan dikirim Phantom ke alam bawah sadarnya yang dimana ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan Midnight Shadow Nightmare. Beda dengan Shadow Nightmare ya. Nah, kali ini gue bakal spesifik membahas rincian bagaimana Nox mendapatkan final formnya. Walaupun gue gak perlu bahas spesifik banget lah, kalian bisa lihat di channel Agen Reza aja. Tapi gue pengen mengutarakan kesukaan gue terhadap episode kali ini dan beberapa problem gue lah terhadap episode kali ini. Yang gue suka di sini adalah ketika Baku dan Fujimi sampai di tempatnya Nox ya, alias di alam bawah sadar ketika dia lagi ngelawan Midnight Shadow Nightmare. Mereka tuh gak ikut campur gitu. Nggak ikut campur dalam pertarungan langsung ya, kayak si Baku yang langsung berubah jadi Z gitu kan buat ngebantuin si Nox, si Odaka ya, yang sebelum-sebelumnya kan juga gitu kan pas lawan Shadow Nightmare. Dan ini menarik karena justru yang paling berperan penting di sini adalah Fujimi dengan Torok no Jutsunya dia yang ya ini bagian ini oke lah. Yang sebenarnya bikin gue greget tuh Midnight Shadow Nightmare itu diem aja ketika mereka tuh ngobrol panjang lebar, itu agak annoying sih. Karena di episode sebelumnya juga sama kan, ketika Fujimi ngasih speech ke Odaka yang lagi dikenalin sama Kode Somnia, kok dia malah diem aja gitu, kenapa nggak langsung nembak aja gitu, kayak aneh aja gitu. Tapi ya udahlah. Tapi jujur actingnya Odaka, kata-kata Fujimi yang ternyata nggak terlalu panjang ya, itu bagus banget sih dan oke lah. Nggak terlalu spesial tapi lumayan ngena. Dan di sini Baku juga pas banget ya bagiannya ya, yang dimana dia mengutarakan kalau meskipun kode Somnia mengubah atau menghapus memori atau pikiran, tapi jiwa seseorang tuh tetap sama apapun yang terjadi gitu. Ya, Fujimi dengan bagaimanapun juga dengan obsesinya terhadap Black Case dan Nightmare juga tidak akan hilang walaupun di-reset lagi gitu ya. Ini bagus banget sih. Ini bagian ini oke lah. Baku cuma ngebantuin Talk no Jutsunya Fujimi yang dimana ya nggak ada speech yang kayak lebay-lebay gitu kayak kamu bisa apa. Ini oke lah. Dan berkat ini juga kan akhirnya Nox alias si Odaka tuh memantapkan diri untuk berhadapan langsung dengan Midnight Shadow dan menyerap kekuatannya dengan Shadow Capsule yang gede ya. Bagian ini jujur keren banget ya ketika dia ngemukul portal Shadow-nya si Midnight Shadow Nightmare ya. Agak belibet nyebutnya ya. Dan langsung gelap ya. Ini salah satu ability-nya juga yang membawa mangsanya tuh ke ruang gelap gitu yang nantinya juga bakal ditampilin lagi. Dan ya, pada akhirnya kekuatannya pun berhasil diserap oleh Shadow Capsule dan berevolusi menjadi Midnight Shadow Capsule. Bagian ini ya oke lah ya, walaupun nggak terlalu spesial kayak X-Dream ya sayang sekali. Tapi ya udahlah.
Dan si Fujimi lagi-lagi live streaming ya. Dasar YouTuber. Walaupun sebenarnya tujuan dia baik ya buat ngejelasin kode dan tujuan mereka gitu segala macam ya, buat mengekspos ke publik sebenarnya organisasi apa yang sedang disembunyikan oleh pemerintah. Tapi ya memang sampai bikin aspirasi juga kan di depan gedung itu, bawa papan, bawa apa yang akhirnya diomelin sama Nasuka karena memang hitungannya memang beneran bahaya gitu apa yang dia lakuin. Dan benar aja, tanpa butuh waktu lama tiba-tiba ada yang nembak pakai pistol silencer dari belakang kena pundak kayak Fujimi ini ngagetin sih. Karena yang nembak itu pakai clear capsule buat dirinya menghilang, dan ya si Lord 3 ya yang udah pasti lah melakukan ini langsung ya. Ini ngagetin banget sih dan bahaya ya ini Lord Basreng. Bahkan sampai dia pakai erase capsule ya buat ngematiin dan ngehilangin Nasuka dan Fujimi yang tahu terlalu banyak tentang kode ya. Dan tiba-tiba dunia menjadi gelap lagi. Muncullah secondary rider kita dari dalam portal, ini keren sih. Yang siap buat bantai-bantai si Lord Basreng ini pakai form barunya. Dan selamat datang, kita menyambut form dari Kamen Rider Nox yang terbaru, yaitu Kamen Rider Nox Midnight Shadow melawan Lord 3 Booster yang pakai invoker sama booster capsule ya. Sama kayak episode sebelumnya. Dan jujur itu capsule-nya si Nox itu ribet banget ya. Itu gue nggak tahu diputar berapa kali, itu agak ribet sih. Tapi tetap keren, formnya juga oke lah, simple tapi rame ya, nggak bisa dibilang simple juga sih. Musiknya juga oke. Untuk koreografi juga standar ya, jadi langsung aja mereka tuh berantem ya satu sama lain. Koreografinya nggak terlalu gimana-gimana banget, tapi oke lah. Yang paling ditonjolkan mungkin adu ability-nya ya, dimana ability-nya si Lord 3 dengan tentakel-tentakelnya itu kalau kita pakai booster, dan ability-nya si Nox yang pakai shadow atau menyangkut bayangan lah, apapun itulah. Tapi ability-nya Midnight Shadow ini beneran oke lah ya, bisa masuk bayangan, bisa juga bikin portal-portal yang portal ini sih yang oke sih. Dan ability utamanya adalah membawa lawannya ke dunia bayangan gelap seperti apa yang dilakukan Midnight Shadow Nightmare ya sebelumnya ya, ketika Nox itu ngedapetin capsule Midnight Shadow. Ini sih keren banget, jadi begitu masuk tanpa basa-basi langsung puter driver, langsung rider kick, dan jujur keren banget sih bagian ini sih. Dan yang paling menarikkan lagi, sebelum di rider kick juga sempat dikecokan pakai bayangannya dia yang mau rider kick, yang bakal dia langsung dihancurin sama Lord 3, dan langsung dengan rider kicknya Nox Midnight Shadow yang rider kicknya sebenarnya konsepnya sama kayak rider kick dia ketika pakai Shadow Form atau Nox Knight ya, dimana ya roundhouse kick lagi. Ini bagus sih. Dan ya sekian dari antagonis kita, yaitu Lord 3 yang diperankan oleh Mas Tamaki ya, Lord Basreng ini, yang sayang sekali terlalu cepat menurut gua. Tapi ya mau gimana lagi, memang udah keputusannya dan aktornya juga udah nerima bunga, jadi ya udahlah ya. Dan ya untuk fightnya melawan Nox, si Lord 3 melawan Nox yang kali ini tuh lumayan oke lah, dan penyelesaian yang cukup menurut gua, walaupun gua berharap lebih dan sebenarnya masih bisa diekspor lagi. Matinya si Lord 3 juga ya menandakan kalau misalnya semua log dari organisasi kode juga sudah selesai ya ceritanya, dan kemungkinan di episode selanjutnya kita bakal berfokus ke Gore Nightmare ya. Ini include Punish Gore Nightmare, Phantom Gore Nightmare, terus Catastrophic Gore Nightmare, sama satu lagi Oblivion Gore Nightmare. Seingat gua belum lihat sama sekali Oblivion Gore Nightmare, cuma lihat di poster doang, tapi di serial belum muncul harusnya ya. Kalau gua salah ya silakan koreksi aja. Dan mirisnya si Lord 3 mati menjadi kertas, yang menjadi serpihan-serpihan kertas gitu. Ini menarik sih, karena kertas-kertas itu berisi kejahatan dia dan juga organisasi kode yang bisa dibawa ke pengadilan lah. Dan ya sayang aja sih karakter harus berakhir secepat ini. Tapi walaupun begitu, Lord 3 masih mengasih kita meme lagi, yang dimana meme ketika dia kesakitan tapi kok lucu gitu. Gitu. Tapi ya oke lah, tetap sih Tamaki aktor terbaik lah. Semoga dia bisa main di Tokusatsu lagi ke depannya ya, karena untuk antagonis tuh wah ini udah bagus banget sih. Emang natural born enemy gitu, natural born villain gitu, dari awal lahir itu memang ditakdirkan mau jadi villain gitu. Tapi gue mesti mention juga ya, kalau misalnya Baku yang langsung ke markas utama kode ya buat ngambil Extreme Capsule-nya dia ya, buat ngancurin kode Somnia juga kan sekalian kan, biar ngembalin semua dunianya ke normal lagi. Antara rindu sama kecepatan sih, si Baku dapetin Extreme lagi, teman oke lah. Memang udah kewajiban Baku sih buat ngancurin kode Somnia Capsule dan berhasil mengembalikan dunia seperti normal lagi ketika dia menghancurkannya. Tapi, kode Somnia Capsule tiba-tiba menghilang, ada yang maling nih. Dan well, kalau melihat dari previewnya sih kayaknya si Sik ya, dan
Ya, kita harus menunggu episode sebelum untuk mengkonfirmasi sebenarnya siapa yang mengambil kode Somnia Capson. Overall kepanjangan ya, tapi ya itulah pendapat gue buat Midnight Shadow. Kamen Rider Nox Midnight Shadow. Dari debutnya, formnya, dan juga bagaimana. Walaupun sebenarnya form ability-nya tuh oke, tapi sayang bagaimana debutnya, bagaimana development-nya tuh kurang banget. Apalagi kalau dibandingin sama X-Dream. Ya semoga kedepannya lebih diperbaiki lah, karena entah kenapa dari episode kemarin tuh kayak banyak yang mengganjal gitu. Semoga Yuya jangan flop lagi ya. Jadi ya udah sekian aja pendapat gue untuk debut dari Kamen Rider Nox Midnight Shadow ya. Jadi silakan leave pendapat kalau misalnya ada yang pengen kalian utarakan juga. Tapi intinya bagi gue, kenapa gue terlihat tidak terlalu excited, karena memang debutnya nggak segila ekstrim ya. Gue Mikael pamit undur diri, sampai jumpa di pembahasan Z selanjutnya kalau bisa ya. Bye bye.